Udara pagi di desa Kalimukti selalu membawa bau tanah basah dan suara kokok ayam yang bersahut-sahutan. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela pepohonan bambu saat seorang pemuda bernama Raka membuka pintu rumah panggung kayunya. Di wajahnya tersisa sisa-sisa kantuk. Namun ada semangat hidup yang memancar dari matanya. Raka, 24 tahun, adalah anak semata wayang dari pasangan petani yang telah lama meninggal. Ia hidup sendirian di rumah warisan orang tuanya, menjalani hari-hari dengan bekerja di ladang dan membantu warga desa memperbaiki peralatan rusak. Pemuda itu dikenal ramah, ringan tangan, dan selalu membawa senyum meski hidupnya tak mudah. Namun, di balik sorot matanya yang hangat, ada kekosongan yang lama ia pendam, kerinduan akan cinta dan kebersamaan yang tak lagi ia punya. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang seolah dilupakan waktu. Catnya mengelupas, jendelanya selalu tertutup rapat, dan pekarangannya dipenuhi semak liar yang tumbuh tanpa arah. Meski tampak kosong, konon rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Dia tinggal di sana, bisik anak-anak desa setiap kali melintas, menunjuk rumah itu dengan sorot takut. "Siapa?" tanya Raka suatu kali, penasaran. "Gadis itu, Sekar." Sekar, nama yang tak pernah disebut lantang, tapi selalu terngiang seperti gumaman angin malam. Tak banyak yang tahu tentangnya. Ia hanya terlihat sesekali, berjalan menuju pasar dengan kerudung tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, geraknya tenang, dan senyumnya, entah kenapa selalu membuat waktu serasa berhenti. Ia bukan warga lama, tapi juga bukan orang asing. Seolah keberadaannya adalah bagian dari desa, namun bukan milik siapa-siapa. Hari itu, saat Raka sedang mengangkut karung beras dari lumbung, langkahnya terhenti. Di seberang jalan tanah itu, tepat di bawah pohon randu tua yang menjulang tinggi, Sekar berdiri. Pandangan mereka bertemu. Beberapa detik yang aneh. Sini. Seolah alam pun menahan napasnya. Sekar tersenyum. Lembut, tapi menyisakan perasaan ganjil di dada Raka. Dan ketika ia melangkah pergi, dedaunan pohon randu jatuh satu persatu, meski angin tak berhembus. Di belakang Raka, Pak Leman, tetua desa, berdiri diam. Pandangannya tertuju pada rumah tua di kejauhan. "Jangan terlalu dekat dengan gadis itu, Nak," ucapnya perlahan. Raka menoleh. "Kenapa, Pak?" Pak Leman tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, yang entah kenapa, mendung meski matahari belum lama terbit. Hari-hari setelah pertemuan singkat itu, Raka mulai gelisah. Entah mengapa, senyum Sekar terus mengganggu pikirannya. Bukan karena keelokannya semata, tapi karena ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang ganjil, seperti bayangan yang terus mengikuti bahkan saat tak ada cahaya. Di pasar desa, semua seperti biasa, ramai oleh suara ibu-ibu menawar harga, aroma rempah, dan debu yang beterbangan. Namun mata Raka mencari-cari sosok Sekar, seolah jiwanya tahu bahwa ia akan muncul. Dan benar saja, dari balik kios penjual kain, sosok itu berjalan pelan, membawa kantung kecil berisi beras. Ia kembali memakai kerudung putih tipis. Wajahnya tertutup sebagian, tapi matanya, Tuhan, mata itu, seperti berbicara tanpa suara. "Sekar?" Raka bersuara lirih, tanpa sadar. Sekar berhenti, menoleh pelan. "Kau tahu namaku?" tanyanya. Suaranya bening, seperti embun pagi. "Aku dengar dari anak-anak desa," jawab Raka, gugup. Sekar tersenyum kecil. "Hati-hati. Di desa ini, nama bisa jadi kutukan jika disebut terlalu sering." Raka tertawa, walau sedikit kikuk. "Aku tidak percaya hal seperti itu." Sekar tak menjawab. Ia menatap Raka dengan mata yang sulit ditebak, antara sedih, lembut, dan kosong. "Aku suka orang yang berani. Tapi keberanian kadang membawa orang pada jalan yang tak bisa ia putar kembali." Sebelum Raka sempat merespons, Sekar sudah berjalan pergi, meninggalkan aroma melati samar yang menggantung di udara. Di malam hari, Raka tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi kalimat-kalimat Sekar. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air,
Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat pintu rumahnya terbuka sedikit. Padahal ia yakin telah menguncinya. Saat ia mendekat untuk menutup pintu, angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup dedaunan masuk ke dalam rumah. Dalam hembusan angin itu, terdengar bisikan lembut. "Jangan terlalu dekat, Raka." Jantung Raka berdetak kencang. Ia melihat sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Malam benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan dedaunan bergesek yang menemani. Keesokan paginya, Raka memutuskan bertanya pada Pak Leman. "Pak, siapa sebenarnya Sekar?" Pak Leman menarik napas panjang. Ia menatap Raka seolah melihat ke dalam lubuk hati pemuda itu. "Dia bukan untukmu, Raka. Bahkan dia bukan untuk siapapun." Raka mengernyit. "Apa maksud Bapak?" Pak Leman menatap ke arah rumah tua di ujung desa, yang saat itu tertutup rapat seperti biasa. Sudah 3 pemuda desa yang melamarnya. Dan tak satu pun kembali. Sejak percakapan itu, Raka tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Pak Leman. 3 pemuda yang melamar Sekar dan tidak pernah kembali. Ia mencoba bertanya ke warga lain, namun jawaban mereka selalu mengambang, seperti tak ingin mengungkit luka lama. Namun pagi itu, di warung kopi milik Bu Sarti, Raka akhirnya menemukan secercah jawaban. "Kau mau tahu tentang mereka?" tanya Bu Sarti sambil menuangkan kopi panas ke dalam gelas tanah liat. Raka mengangguk pelan. Bu Sarti menatap sekeliling, lalu duduk di kursi seberang Raka. Ada 3 anak muda. Semuanya dari desa ini. Pintar, pekerja keras, dan, ya, mudah jatuh cinta. "Namanya siapa saja, Bu?" tanya Raka, mencondongkan tubuh. "Danu, Arif, dan Jaya. Semua dari generasi sebelum kamu. Mereka semua punya satu kesamaan. Pernah melamar Sekar." "Lalu mereka kemana?" Bu Sarti menggeleng. "Danu, terakhir terlihat di ladang. Tak pernah pulang. Arif, hilang di tengah malam. Jaya, katanya meninggalkan desa. Tapi tak ada yang melihatnya pergi. Tak ada jejak. Tak ada kabar. Hanya, hilang." Raka menggenggam cangkir kopinya erat-erat. "Kenapa tidak ada yang melaporkan?" "Kami pernah coba, Nak. Tapi polisi tak bisa menemukan apa-apa. Dan lama-lama, orang-orang mulai berhenti bicara. Takut. Mungkin. Atau sudah pasrah." Di luar warung, suara lonceng angin menggantung, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Saat Raka berpaling ke arah jalan, Sekar melintas, membawa keranjang berisi bunga melati dan kertas putih. Ia berjalan tanpa menoleh. Namun Raka bisa merasakan tatapan itu, meski dari jauh. Malamnya, Raka tak bisa diam. Ia duduk di kamarnya, memandangi foto kedua orang tuanya. "Ma, Pak, aku cuma ingin tahu, apa dia benar seburuk itu? Atau semua orang hanya takut pada sesuatu yang tak mereka mengerti?" Raka keluar rumah. Bulan pucat menggantung di langit. Ia melangkah menuju rumah tua tempat Sekar tinggal. Entah dorongan apa yang membawanya ke sana, penasaran, atau mungkin perasaan yang mulai tumbuh tanpa sadar. Sesampainya di depan pagar kayu yang berderit, ia mengetuk pelan. Tok, 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 hening. Lalu suara langkah pelan terdengar. Pintu rumah terbuka sedikit. Sekar muncul, hanya menampakkan sebagian wajah. "Kau datang," katanya datar. Raka menelan ludah. "Aku ingin bicara tentang dirimu." Sekar menatapnya. Kali ini matanya berbeda. Lebih dalam, lebih sendu, dan entah kenapa, menyimpan rasa lelah. "Masuklah, Raka. Tapi ingat, setelah ini, hidupmu tak akan sama lagi." Langkah Raka terdengar lembut di atas lantai kayu rumah tua itu. Aroma melati menyambutnya begitu ia melewati ambang pintu, namun bukan wangi segar. Aroma itu seperti membusuk perlahan di udara, menyisakan perasaan tidak nyaman di tengkuk. Sekar menuntunnya masuk ke ruang tamu yang temaram. Lilin kecil menyala di sudut-sudut ruangan, menggantikan cahaya lampu. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan tua yang sebagian sudah menguning.
Tapi ada satu lukisan besar yang menarik perhatian Raka. Lukisan seorang gadis berkebaya putih, duduk di bawah pohon randu. Wajahnya nyaris identik dengan Sekar. "Itu, kau?" tanya Raka pelan. Sekar menoleh, tersenyum samar. "Bukan. Itu nenekku. Tapi orang bilang, kami terlalu mirip." Raka menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Apa benar kau pernah dilamar oleh 3 orang?" Potong Sekar cepat. "Ya." Dan semua orang berpikir aku penyebabnya. Padahal, aku juga kehilangan. Raka terdiam. Sorot mata Sekar saat itu berubah. Bukan dingin. Bukan kosong. Tapi, luka. Dalam. "Aku tidak jahat, Raka," lanjut Sekar lirih. "Tapi ada hal-hal yang tak bisa kau pahami. Tidak semua luka bisa diceritakan. Dan tidak semua rahasia boleh dibuka." Raka maju selangkah. "Kalau begitu, biarkan aku membantu. Apapun itu, aku ingin tahu." Sekar tertawa kecil. Suaranya berat, seperti menyimpan ribuan tangis. "Kau terlalu baik. Dan biasanya, yang terlalu baik adalah yang paling cepat hilang." Waktu terasa lambat di dalam rumah itu. Raka duduk di kursi rotan, memandang sekeliling. Tiba-tiba ia sadar, tak ada satupun jendela yang terbuka. Semuanya tertutup rapat, bahkan dilapisi tirai hitam yang tebal. Udara di dalam ruangan makin lama makin sesak. "Sekar, boleh aku ke kamar mandi?" tanya Raka. Sekar mengangguk, menunjuk ke lorong sempit di samping ruang tamu. Raka berjalan perlahan. Suasana lorong itu jauh lebih gelap. Saat ia melewati satu pintu yang sedikit terbuka, ia tak sengaja mengintip ke dalam. Dan disitulah, untuk sepersekian detik, ia melihat sebuah altar, dipenuhi foto-foto lelaki muda. Wajah mereka berbeda, tapi semuanya tampak familiar. Dan satu hal yang membuat napas Raka tercekat. Di bawah masing-masing foto, tertulis tanggal dan kata, "Diterima." Ia mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras. Tapi saat ia menoleh ke belakang, Sekar sudah berdiri di ujung lorong. "Kau terlalu ingin tahu, Raka," katanya pelan. "Dan sekarang, kau sudah terlalu jauh." Sejak malam itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di sekelilingnya, tapi juga dalam dirinya sendiri. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah, mendapati tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya. Ia melihat pohon randu yang terbakar, suara laki-laki menjerit dari balik kabut, dan Sekar berdiri di tengah semuanya, tersenyum, dengan mata yang penuh luka dan dendam. Hari-harinya pun mulai berubah. Ayam-ayam di kandangnya mati satu persatu. Air sumur di belakang rumahnya menjadi keruh dan berbau besi. Bahkan anak-anak kecil di desa mulai menghindarinya. Mereka berbisik-bisik jika Raka lewat, seolah ia sudah bukan bagian dari desa lagi. Suatu pagi, saat mencuci muka, Raka melihat sesuatu di cermin. Di lehernya, tepat di bawah kulit, muncul noda hitam samar seperti bercak luka lama. Ia menyentuhnya, dingin, nyaris seperti bukan bagian dari tubuhnya sendiri. Raka kembali ke rumah Sekar sore itu. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya kembali. Ketakutan? Keingintahuan? Atau karena setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bukan kehendaknya sendiri? Sekar menyambutnya di beranda, sedang menenun sesuatu dari benang putih yang panjang. "Kenapa kau datang lagi?" tanyanya tanpa menatap. "Aku merasa, aku harus tahu. Apa yang sedang terjadi padaku, Sekar?" Sekar meletakkan tenunannya, lalu memandang Raka lama sekali. "Kau belum pergi. Itu sudah menjawab banyak hal. Apa maksudmu?" "Tidak semua yang datang ke rumah ini bisa keluar kembali, Raka. Tapi kau berbeda." Ia berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. "Karena kau belum mengucapkan kata yang membuat mereka semua menghilang." "Kata apa?" Sekar memandang langsung ke mata Raka. "Lamaran." Raka membatu. Mulutnya kaku. Ia baru sadar bahwa yang hilang bukan sembarang orang. Mereka semua melamar Sekar. Di malam hari,
Raka menemui Pak Leman sekali lagi. Apa benar? Semua yang hilang itu menghilang setelah melamar Sekar. Pak Leman menatapnya tajam, lalu menggigit bibir bawahnya. Mereka tidak sekadar hilang, Raka. Mereka ditelan. Bukan oleh gadis itu, tapi oleh kutukan darah. Kutukan. Ya, Pak Leman menunduk. Kau harus tahu asal-usul Sekar. Dia bukan gadis biasa. Ia keturunan dari wanita pesugihan. Leluhur perempuan yang menukar keturunan perempuannya dengan kekayaan dan keabadian. Setiap generasi, satu anak perempuan lahir dengan beban darah. Dan setiap pria yang mencoba memiliki hatinya akan jadi tumbal. Raka merasa bumi bergeser di bawah kakinya. Lalu, aku sekarang apa? Bisiknya. Pak Leman menatapnya lama. Kau masih punya waktu, tapi tidak banyak. Hujan turun deras malam itu. Kilat menyambar di kejauhan, menerangi langit desa yang gelap dan sepi. Raka berdiri di depan rumahnya, memandangi jalan setapak yang menuju ke rumah Sekar. Hatinya bimbang. Pak Leman bilang ia masih punya waktu. Tapi waktu untuk apa? Untuk lari? Untuk mencari jawaban? Atau untuk menyelamatkan Sekar dari sesuatu yang bahkan dia sendiri tak bisa pahami? Namun yang paling menakutkan bagi Raka adalah perasaan ini. Ia tahu bahwa dalam ketakutan, dalam keganjilan yang melingkupi Sekar, ada cinta yang mulai tumbuh. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang membuatnya rela hancur. Jika itu berarti bisa memeluk luka Sekar, sekalipun hanya sekali. Keesokan paginya, Raka datang ke rumah Sekar. Ia membawa sebuah cincin kecil, bukan untuk melamar, tapi untuk menguji. Ia ingin tahu, sejauh mana kutukan itu akan merespons. Sekar membukakan pintu dengan wajah tenang, tapi mata yang lelah. Aku mimpi tentangmu semalam, kata Sekar tiba-tiba. Kau berdiri di bawah pohon randu. Kau memanggil namaku, tapi tak ada suara keluar dari mulutmu. Raka tersenyum tipis. Mungkin karena aku terlalu takut. Sekar menatapnya dalam. Lalu Raka mengulurkan tangannya. Aku tidak melamarmu. Aku hanya ingin tahu, kalau aku mencintaimu tanpa mengucap janji, apakah itu akan cukup menyelamatkanku? Sekar menatap cincin itu. Tangannya gemetar. Air mata menggenang di matanya. Bukan karena bahagia, tapi karena putus asa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Raka. Ucapnya lirih. Cinta adalah awal dari kutukan ini. Saat Raka kembali ke rumah malam itu, ia menemukan sesuatu tergantung di depan pintu rumahnya. Seekor burung gagak mati. Lehernya terjerat benang putih, dan di paruhnya terselip secari kertas. Kau sudah terlalu dekat. Satu langkah lagi, dan bayanganmu tak akan kembali. Raka gemetar. Ia menggenggam kertas itu erat, lalu melihat ke arah rumah Sekar di kejauhan. Tak ada lampu menyala malam itu. Desa mulai berbisik. Orang-orang mulai menjauh darinya. Bahkan Bu Sarti enggan menyapa. Raka sadar, ia sedang berdiri di tepi jurang. Dan jika ia melangkah sekali lagi, tak akan ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, Sekar sendirian dalam kutukan ini. Dan tak ada satupun dari pemuda sebelumnya yang mencoba memahami. Mungkin itu bedanya dia dengan mereka. Malam itu, Raka duduk di depan altar kecil di kamarnya. Ia membuka buku tua milik almarhum ayahnya, yang ternyata menyimpan catatan-catatan lama tentang sejarah desa. Dan di salah satu halamannya, ada satu nama yang membuatnya tercekat. Dara Wening, Nenek Sekar. Di bawahnya tertulis dengan tinta merah. Perempuan yang menjual cinta demi kekal. Tumbalnya, mereka yang mencoba memilikinya. Hening menyelimuti desa malam itu. Angin tak berembus. Langit tak bertabur bintang. Seolah alam tahu, malam ini bukan malam biasa. Raka berjalan pelan menuju arah barat desa. Di tangannya, ia membawa buku tua milik ayahnya dan seutas benang merah. Ia mengikuti peta yang tergambar samar di halaman belakang buku itu. Peta menuju pohon randu tua, tempat yang disebut-sebut sebagai pusat dari semua ini. Dan di bawah pohon randu itulah Sekar berdiri. Gaunnya putih,
Rambutnya tergerai, panjang menyentuh punggung. Tapi malam ini, ia tampak seperti seseorang yang tak punya waktu lagi, seperti bunga yang mekar di ujung musim gugur. "Kau datang," katanya lirih. "Aku tahu siapa nenekmu," jawab Raka tanpa basa-basi. "Dara Wening, perempuan yang menjual cinta untuk hidup abadi. Kau adalah darahnya. Tapi aku juga tahu kau tidak memilih kutukan ini." Sekar tertawa kecil, pedih. Tidak ada yang pernah bertanya apa aku memilih. Mereka semua hanya datang, jatuh cinta, lalu menghilang. Dan aku harus tetap di sini. Hidup sendirian. Menerima darah baru setiap kali cinta datang. Lalu kenapa tidak pergi dari desa ini? Karena tubuhku terikat di sini. Setiap kali aku mencoba pergi, darahku berhenti mengalir. Aku kembali atau mati. Raka mendekat. Ia membuka buku tua itu dan menunjukkan halaman dengan gambar pohon randu dan kalimat tua yang nyaris pudar. "Patahkan akar keturunan dengan ikatan yang bukan cinta, maka kutukan akan pecah. Aku ingin membebaskanmu, Sekar. Bukan dengan cinta, tapi dengan pilihan." Ia mengeluarkan benang merah, lalu mengikatnya perlahan di pergelangan tangan Sekar, lalu tangannya sendiri. "Ini bukan lamaran. Ini janji untuk berjalan bersamamu, tapi bukan untuk memilikimu." Sekar terisak. "Raka, ini tak pernah dilakukan siapapun. Mereka semua ingin menjadikanku milik mereka. Tapi kau..." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Daun randu melayang seperti pusaran. Tanah berguncang ringan. Di kejauhan, suara lolongan terdengar. Diikuti bayangan-bayangan samar menyeruak dari balik semak. Bayangan itu, 3 sosok lelaki, dengan wajah pucat dan mata kosong. Danu, Arif, Jia. Mereka tidak bicara, tapi berjalan mendekat, perlahan, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka berdiri di depan Sekar. "Kalau kau memang keturunan kutukan, maka biarkan aku berdiri di hadapan mereka. Jika aku bisa bertahan, berarti kau masih bisa diselamatkan." Sekar menjerit. "Tidak, kau bisa hilang seperti mereka." Tapi Raka tetap berdiri. Bayangan itu makin dekat. Satu demi satu mereka melintas melewati Raka. Tubuh mereka seperti kabut, tak menyentuh, hanya melayang, dan kemudian berhenti di depan Sekar. Dan di saat itu juga, mereka berlutut. Lalu, menghilang menjadi abu. Sekar jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, seperti beban ratusan tahun mengalir keluar dari dadanya. Pohon randu mengeluarkan suara retak. Lalu satu cabangnya patah dan jatuh ke tanah. Benang merah di tangan mereka terbakar perlahan, lalu menghilang. Dan saat semua kembali tenang, Raka menatap Sekar yang kini menunduk sambil menangis, untuk pertama kalinya sebagai manusia seutuhnya. Pohon randu itu kini tampak berbeda, lebih rapuh, seakan beban yang selama ini menahannya kini pecah. Angin kembali berhembus lembut, menurunkan daun-daun kering dari cabangnya. Raka berdiri tegak, memandang Sekar yang masih terjatuh di tanah. Sekar menatap ke arah tangannya. Benang merah yang kini sudah terbakar habis. Matanya berkaca-kaca, penuh kebingungannya sendiri. "Raka, apa yang kau lakukan?" Sekar berbisik, suaranya bergetar. "Aku tidak melamarmu, Sekar," jawab Raka dengan tegas. "Aku hanya ingin memberikanmu pilihan. Tidak ada yang bisa menentukan siapa kita selain kita sendiri." Sekar menunduk, menyeka air matanya. "Tapi kutukan itu, bukankah itu berarti kita akan tetap terikat dalam cara yang tak bisa dipahami siapapun? Apa yang terjadi sekarang?" Raka menatapnya. Ia merasa sedikit lega, tapi ada sesuatu yang lain. Sebuah gelombang energi yang aneh, seperti angin yang menderu namun tidak dapat ia lihat. Sesuatu yang menekan dada dan membuat napasnya sesak. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, lebih kuat dari sebelumnya. Tanah bergetar. Sekar terjatuh, tubuhnya tampak terhisap kembali ke dalam tanah, seperti kutukan yang belum sepenuhnya terpecah. "Apa ini?" teriak Raka,
berlari menuju Sekar yang seakan hendak tenggelam. Di sekeliling mereka, bayangan sosok-sosok tak terlihat muncul kembali. Kali ini, mereka tidak berjalan. Mereka melayang di udara, bergerak cepat ke arah Sekar. Sosok-sosok itu tampak seperti roh-roh yang terperangkap. Dalam wajah mereka terlihat ketakutan, bukan hanya karena Sekar, tetapi juga karena dirinya sendiri. Tiba-tiba, Sekar berdiri tegak, matanya terbuka lebar. Ini tidak selesai hanya dengan itu, Raka. Sekar mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, kabut hitam menyelimuti mereka berdua. Dalam kabut itu, Raka merasakan suhu tubuhnya menurun drastis. Suara rintihan makin mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seolah jiwa-jiwa yang hilang itu ingin kembali. Sekar, berhenti. Raka berteriak, berusaha mendekat. Tapi Sekar sudah berubah. Wajahnya tampak lebih pucat. Matanya berkilau dengan cahaya gelap yang tidak manusiawi. Sekar membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara perempuan lagi. Kau tahu, Raka, aku bukan hanya keturunan darah Wening. Aku adalah bagian dari kutukan itu. Dan kau telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Raka mundur, terkejut. Tidak, aku tidak ingin ini. Ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat asing. Dalam hatinya, ia tahu, Sekar sudah menjadi makhluk lain, makhluk yang lebih dari sekadar manusia. Sekar terangkat ke udara. Kau tidak mengerti, Raka. Selama ini aku terperangkap dalam kutukan yang diwariskan dari nenekku. Dan dengan apa yang kau lakukan, kau telah membuka jalan bagi mereka yang hilang untuk kembali. Tapi bukan hanya mereka yang kembali, aku juga. Raka mencoba untuk menggapai Sekar, tetapi kabut semakin tebal, dan sosok-sosok roh itu mulai mengepungnya. Kau harus memilih, Raka. Sekarang. Raka mengerti. Ini bukan lagi soal sekadar cinta atau kutukan. Ini adalah pilihan yang harus ia buat, pilihan yang akan menentukan masa depannya, dan mungkin nasib semua orang di desa ini. Sekar, aku akan melawanmu jika aku harus melawan kutukan itu, Raka berteriak. Sekar tersenyum, namun senyumnya adalah senyum kesedihan yang penuh penyesalan. Kau bisa melawan, Raka, tapi kutukan ini akan selalu kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan darah yang sudah tercemar. Kabut hitam menyelimuti pohon randu, menyelimuti seluruh desa. Raka berdiri di tengah kegelapan yang semakin pekat. Sementara Sekar mengapung di udara, matanya berkilauan dengan cahaya yang tak bisa dipahami. Sekar, tolong berhenti, teriak Raka, dengan napas yang terengah-engah. Ini bukan kau. Ini bukan kau yang aku kenal. Sekar memandangnya dengan tatapan yang hampa. Wajahnya tampak pucat, tetapi ada kegilaan yang jelas terlihat di matanya. Ia bukan lagi gadis yang dulu menyambut Raka dengan senyuman hangat. Sekar yang sekarang adalah sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sudah terjerat dalam kutukan darah yang diwariskan neneknya. Kau tidak mengerti, Raka, katanya dengan suara yang penuh kemarahan, namun juga penuh kesedihan. Kau tidak tahu betapa lama aku terperangkap. Kutukan ini sudah menanti setiap langkahku, setiap cinta yang datang, setiap jiwa yang mencoba memilikinya. Ini bukan pilihan lagi. Ini adalah takdir. Raka menggapai udara, mencoba meraih tangan Sekar yang mengarah ke langit. Sekar, ini bukan takdir. Kau masih bisa bebas. Aku tahu kau bisa memilih. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Jangan biarkan kutukan itu menguasai hidupmu. Sekar mengalihkan pandangannya, sesaat ragu. Sebuah kilatan rasa manusiawi, rasa cinta, terlihat dalam tatapannya yang kosong. Tapi kabut itu semakin tebal. Suara roh-roh yang terperangkap semakin keras, mengisi udara dengan jeritan tak kasat mata. Itu adalah suara ketakutan, bukan hanya milik Sekar, tetapi juga milik semua jiwa yang pernah terperangkap dalam kutukan ini. Raka mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia tahu, ia harus melawan, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan pilihan yang diberikan oleh hati.
Ia harus memutuskan, untuk dirinya sendiri, apakah ia ingin mengalahkan kutukan itu atau menjadi bagian darinya. Dengan penuh keyakinan, Raka melangkah maju, lebih dekat pada Sekar, dan menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan lari. Sekar, aku memilihmu, tanpa kutukan ini. Aku memilihmu, sebagai manusia, sebagai seseorang yang memiliki kebebasan untuk memilih. Sekar menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Namun ia tidak mengucapkan kata-kata. Raka terus mendekat, dan di saat itu, tubuh Sekar mulai terjatuh perlahan ke tanah. Namun sebelum Raka bisa menangkapnya, kabut hitam itu tiba-tiba menghilang. Semua suara, semua bayangan, lenyap dalam sekejap. Dan pohon randu yang sudah retak itu runtuh dengan suara gemuruh, seolah mengakhiri siklus kutukan yang selama ini menjerat Sekar. Sekar, yang kini terjatuh ke tanah, tampak lemah, namun manusiawi. Matanya kembali cerah, seperti cahaya yang akhirnya muncul setelah kegelapan. Ia terisak, menangis. Raka segera mendekat dan mengangkat tubuhnya. Sekar, kau masih di sini. Kau masih hidup. Sekar memandangnya dengan tatapan yang penuh haru, meskipun masih ada rasa kesedihan yang mendalam. Kau berhasil, Raka. Kau berhasil membebaskanku. Tapi, bagaimana dengan mereka yang sudah pergi? Raka memeluknya erat. Tak bisa berkata-kata lagi. Di luar sana, desa kembali tenang. Cahaya bulan mulai menyinari pohon randu yang sekarang tampak seperti pohon biasa, bukan tempat kutukan lagi. Namun, Raka tahu bahwa meski kutukan itu telah berakhir, ada harga yang harus dibayar. Sekar mungkin telah bebas, tetapi dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, dengan kebebasan yang baru ditemukan itu, mereka harus membangun kembali hidup mereka, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Desa itu kini tampak damai, meskipun masih menyimpan bekas-bekas masa lalu yang gelap. Pohon randu, yang dulu menjadi simbol kutukan, kini tumbuh kembali, lebih kuat, lebih sehat. Tanda bahwa kehidupan bisa bangkit setelah penderitaan. Raka berdiri di depan rumah Sekar, memandang ke arah langit yang cerah. Angin sore menyapa wajahnya, membawa harum tanah yang baru saja diguyur hujan. Sesuatu yang dulu asing, kebebasan, sekarang terasa begitu dekat, begitu nyata. Sekar datang menghampiri Raka. Kali ini tanpa kabut hitam yang menutupi matanya. Wajahnya terlihat lebih cerah, dan senyumnya, meskipun penuh kerinduan, tidak lagi dibebani kutukan. Kau baik-baik saja? Tanya Raka dengan lembut. Matanya memandang Sekar penuh perhatian. Sekar mengangguk perlahan, meskipun masih ada kesedihan yang menghangatkan dadanya. Aku merasa seperti baru dilahirkan kembali, Raka. Seolah semua yang mengekangku selama ini telah lepas. Raka tersenyum dan mengulurkan tangan. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Sekar memandang tangannya yang terulur. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas untuk memilih. Ia menggenggam tangan Raka, tidak dengan ketakutan atau rasa terjebak, tetapi dengan rasa harapan. Aku ingin hidup seperti orang lain, jawab Sekar. Aku ingin merasakan dunia yang selama ini terhalang dariku. Aku ingin berjalan tanpa bayangan. Dan aku ingin bersama orang yang aku cintai, tanpa harus membayar harga. Raka memandangnya, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Kau tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sini, Sekar." Sekar tersenyum dan menunduk sedikit, merasakan kehangatan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Kebebasan bukan hanya tentang tubuh yang tidak terikat, tetapi tentang hati yang bisa memilih untuk melangkah maju. Mereka berdua duduk di depan rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Ada rasa damai yang mendalam, seperti segala sesuatunya sudah kembali ke tempatnya. Desa itu, yang pernah dihantui kutukan, kini kembali menjadi tempat yang penuh harapan. Orang-orang mulai berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan mereka. Mereka tahu, kutukan yang mengikat desa ini tidak akan kembali lagi. Bukan karena takdir, tapi karena ada orang yang berani melawan, berani memilih jalan mereka sendiri. Sekar menatap ke depan,
dan dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Raka. Tapi aku tahu satu hal, kita akan menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri." Raka mengangguk, dan tangan mereka saling menggenggam erat, siap menghadapi dunia bersama.